saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo SH SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian pada saat itu, saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya, saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, Bek, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, nggak apa-apa ini. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor Sespri Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri.
dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan 1 buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada 1 DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahmat Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit dan langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak
di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu terdakwa Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan, hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin. Dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres."
Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Mohon izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Duren 3, nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah di Komplek Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kurniawan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, "Sudah Arif, kita percaya saja." Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin agar memenuhi keinginan dan saksi Ferdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Prutanto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Prutanto dan saksi Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni menjawab, "Perintah Kadif." Saksi Karopaminal dan saksi Baikuni menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semuanya. Kemudian, saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, saksi Baikuni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag dan kantong warna hijau dan diletakkan di jok mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di
di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Purtanto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Soplangit lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat itunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Diki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan terdakwa Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai dengan kejadian di KP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menambahkan kata-kata untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Padahal, kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua adalah merupakan tindak pidana kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas dan mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Barat pada saat itu, saksi Ferdi datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Barat dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 unit DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan 1 unit Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Silakan maju ke depan, aku dari poin. Maju ke depan, silakan.
Itu tanggalnya dulu. Izin melanjutkan. Silakan lanjut. 1. Pada 1 unit digital video recorder DVR merek J-Lens Security model GFDS-87508 MSN nomor 9770427713222 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file security apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek J-Lens Security model GFDS 87508 MSN 9770427713222 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2012 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 123 JAE S92926 V nomor barcode 2 LT 93233719444 CN dan nomor barcode 3 M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar. Baik, sebentar penuntut umum. Ya. Untuk subsidiar dan selanjutnya, apakah saudara akan membacakan secara keseluruhan atau menunjuk pada pasal dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar dan selanjutnya? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan saudara Bapak penasihat hukum yang terhormat. Kalau diperkenankan kami majelis, maka untuk subsidiar kami membaca terkait elemen unsur ditutup dengan sangkaan pasal yang kami terapkan. Untuk dakwaan subsidiar, dakwaan 2 pasal 233 demikian juga. Untuk dakwaan 221 kami baca seperti itu kalau diperkenankan. Baik, tentunya kami akan tanyakan terlebih dulu kepada penasihat hukum terdakwa. Bagaimana? Terima kasih yang mulia. Karena uraian peristiwanya adalah pengulangan dari uraian peristiwa terhadap dakwaan primer, pertama primer. Begitu pula selanjutnya untuk alternatif kedua, primer, subsidiar, itu juga merupakan pengulangan. Oleh karena itu kami usul agar uraian peristiwa tidak perlu dibacakan tapi dianggap dibacakan. Ya, tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh penuntut umum. Ya. Sepakat ya? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya lanjut baca. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SHSIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri
Duren 3, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang ada di dalam dakwaan terlampir. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, dakwaan primer kedua, bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai terlampir dalam dakwaan ini. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ke ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dakwaan subsidiar yang untuk kedua. Bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan sesuatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan
atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagaimana terlampir dalam dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya ulangi, Jakarta 5 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum terlampir. Nama saya sebut Jaksa Nan Tanjung SH, Jaksa Utama. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas dakwaan yang telah kami bacakan. Baik, sebelum kami tanyakan kepada terdakwa, kami akan tanyakan dulu kepada penuntut umum, karena tadi ada renvoy ya dalam dakwaan primer saudara. Bagaimana? Karena tadi ada renvoy yang saudara perbaiki tadi, ya. Ada renvoy dalam dakwaan primer tadi. Ya, kami juga sudah membaca ini. Ya. Kami mencermati ada juga beberapa di antara yang sama. Kalimat untuk yang saksi. Ada yang sama penyebutan yang seperti itu. Baik, izin Ya. majelis berkenan kami tarik beberapa menit untuk kami minta dari terdakwa. Untuk menyingkat waktunya silakan saudara maju ke depan. Maju ke depan, Ya, silakan. ya. Silakan maju. Dia yang saudara pilih. Sama tidak? Yang satu di sini aja. Begitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau saudara cukup, silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, saudara sudah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara. Saudara mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Benar dakwaannya? Nanti akan kami inikan di... Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami serahkan semua kepada tim kuasa hukum. Begitu ya. Baik. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama, izinkan kami dari tim penasihat hukum untuk menyampaikan turut merasakan duka yang dalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk itu izinkan pula kami setidaknya tim penasihat hukum, syukur kalau yang lain ingin juga berkenan untuk memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk almarhum. Untuk itu kami mohon izin kami dari tim penasihat hukum untuk berdoa sejenak. Yang mulia. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya
setelah kami mendengar, menyimak pembacaan surat dakwaan dari rekan penuntut umum, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dakwaan dari rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Oleh karenanya, kami tidak akan memberikan tanggapan dan atau tidak mengajukan eksepsi. Yang kedua, kami sampaikan penghargaan juga kepada rekan penuntut umum yang telah membuat uraian peristiwa sedemikian lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian dengan maksud untuk memudahkan kita semua, khususnya kami, dalam memeriksa perkara ini untuk menemukan kebenaran yang material, kami mencoba untuk mengambil intisari. Nanti kalau kami salah dalam mengambil intisari, mungkin rekan penuntut umum bisa mengkoreksinya. Bahwa dari uraian peristiwa yang didakwakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain, pada halaman 3, penuntut umum menyebutkan pada halaman 2, alinea pertama surat dakwaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian timbul niat Ferdi Sambo untuk menutupi fakta-fakta kejadian yang sebenarnya. Dan pada hari itu juga Ferdi Sambo menghubungi terdakwa supaya datang ke rumah untuk bicarakan satu peristiwa. Kemudian dalam pertemuan itu, pada halaman 2, alinea kedua surat dakwaan penuntut umum, dikatakan bahwa dalam pertemuan itu Ferdi Sambo bercerita kepada terdakwa mengenai suatu kebohongan, yaitu cerita seputar pelecehan terhadap Nyonya Putri Chandrawati. Dan terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Apakah peristiwa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo adalah peristiwa yang sesungguhnya atau sebuah rekayasa yang disusun sendiri oleh Ferdi Sambo. Kemudian selanjutnya pada halaman 2. Sebelum berlanjut lagi, saudara mengkritisi itu, apakah dengan maksud untuk memajukan eksepsi? Kami tidak menyampaikan eksepsi. Kalau tidak, demi untuk menghormati asas peradilan cepat dan murah dan sederhana. Iya. Ini hanya satu halaman yang mulia, hanya satu halaman. Artinya kalau tidak saudara ajukan eksepsi, Tidak yang memasuki saudara pokok sampaikan perkara, tadi, nanti saja kita akan periksa dalam pokok perkara. Tidak memasuki pokok perkara karena Ya, bukan memasuki pokok perkara, nanti bisa kita periksa nanti pada saatnya kita mendengar keterangan saksi. betul. Kalau saudara akan menguraikan seperti itu tadi, silakan aja saudara mengajukan eksepsi. Dan kami hanya ingin konfirmasi atau menjelaskan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa ada beberapa poin, yaitu mulai dari halaman 10 sampai dengan 14 ya. Terdakwa minta dan selanjutnya. Kemudian perbuatan-perbuatan lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Demikian ya, itulah yang mulia. sebabnya Terima makanya kasih. kita katakan tadi nanti akan terurai pada saat kita akan melakukan pemeriksaan di materi perkara tadi, ya di pokok perkara. Ya, kami menyalin dari dakwaan yang mulia. Ya, yang kami nggak kutip dari dakwaan. Ya, Ya. gitu ya. Ya. Karena tidak ada eksepsi, kita Tidak ada tentunya akan eksepsi. lanjut kepada Justru kami pemeriksaan menyampaikan saksi. apresiasi atas dakwaan penuntut umum. Terima Ya. kasih. Baik, karena tidak ada eksepsi, ya, tentunya kita akan lanjut kepada pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi, ini dikaitkan dengan agenda sidang pada pemeriksaan terdakwa yang lainnya, kita tidak jatuh pada 1 minggu ke depan. Siap. Ya, tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27.
Itu ya. Baik majelis hakim yang mulia. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Sudah cukup, Pak. Cukup dari penasihat hukum? Cukup? Cukup ya mulia, terima kasih. Di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Baik Mohon majelis. maaf atas terlambatan kami tadi yang mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi. Ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini di hari Kamis tanggal 27. Ya. Ya, 27 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Kami masih akan sidang yang lainnya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27. Gitu ya. Baik majelis. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Cukup dari penasihat hukum? Cukup? Cukup ya mulia, terima kasih. Di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Baik Mohon majelis. maaf atas terlambatan kami tadi yang mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi. Ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini di hari Kamis tanggal 27. Ya, 27 Oktober 2000. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Mohon maaf atas terlambatan kami tadi yang mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi. Ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini. Kami dalam rumah dari jam 1 siang sampai jam 4 pagi.
Jenisnya sama juga ya Pak? Jenisnya sama juga. Sama. Cukup, ya silakan awak media untuk kembali ke tempat yang sudah kami siapkan. Itu ono Baik, buka ya. sidang perkara pidana atas nama terdakwa Agus Nurpatria
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik. Akan kami tanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Nama lengkap saudara Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK. Betul, Yang Mulia. Lahir di Bogor, umur 48 tahun, tanggal lahir 6 Agustus 1974. Betul, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum, Cibubur, Country Pine Forest, Blok TF1, nomor 23, RT 2, RW 18, Kelurahan Cikeas, Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Betul, Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan saudara anggota Polri. Betul, Yang Mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Betul, Yang Mulia. Baik, kami tanyakan kepada saudara, saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah. Sudah. Dalam perkara ini, saudara didampingi oleh penasihat hukum. Betul, Yang Mulia. Ini dia. Betul. Kami mintakan kuasa saudara. Ini surat kuasanya sebentar ya, ada dua atau ini sudah langsung jadi satu? Ada dua. Ya. Saudara terdakwa maju ke depan. Kami tanyakan kepada saudara, ini tanda tangan saudara? Betul ya? Baik. Yang hadir pada hari ini untuk penasihat hukum terdakwa, Budi Sarsahala. Seperti yang tadi. Nanti dilengkapi. Ini belum masuk di dalam berkas dalam perkara ini, jadi nanti saudara lengkapi. Begitu ya. Ini mana penuntut umum? Ini sudah sama yang diperiksa tadi ya. Kemudian berikutnya Brian nggak hadir. Hadir. Ini ya. Seluruhnya tidak ada kopi. Editas berikut bas. Pada persidangan berikutnya. Baik. Begitu ya. Danang nggak hadir. Duma tidak hadir. Rino ini tadi sudah diperiksa ya. Semua kopi dan ID card, kopi untuk bas dan ID card akan menyusul. Tapi dalam perkara yang tadi sudah dilengkapi. Tapi siapa tadi? Rino lengkap ya. Nah hadir hari ini. Yopi? Ini aslinya? Ya ini tadi asli. Belum dilengkapi dengan kopi. Tigor? Tidak hadir. Miko? Tidak hadir. Renjanus Jones Tambuk tidak hadir. Abi Yukla ya. Yang hadir Abi Yukla. Akram tidak hadir. Sheryl tidak hadir. Leoni Arif Jono tidak hadir. Baik, kemudian kuasa yang satu lagi Heri Yasudiningrat hadir ya. Kelengkapannya sudah kita periksa ya. Begini ada ya.
Sudah lengkap. Tadi sudah diperiksa lengkap. Ya. Surat kuasanya di sini. Ada 6. Ya. Saudara lihat aja. Ya, ada 6. Yang pertama Yosef Adiningrat hadir. Yosef Adiningrat ya. Hadir. Kemudian Raditya Yosef Adiningrat hadir ya. Sudah lengkap. Kemudian Ragado Yosef Adiningrat. Kopinya. Hadir. Kemudian Heri Sherman. Hadir. Abdul Karim tidak hadir. Arif tidak hadir juga. Baik. Yang tidak hadir 2 orang, Abdul Karim dan Arif ya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum dibacakan dakwaan, ya, tadi kita juga sudah bacakan dakwaan ya, dengan penasihat hukum yang sama. Ya, kemudian dakwaan juga untuk dakwaan primer dan selanjutnya juga sudah disepakati cukup menunjuk ya, substansi dari pasal yang didakwakan dan pasal yang didakwaan, gitu ya. Jadi tidak perlu kami ulangi lagi kalau sudah disepakati. Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwanya. Terima kasih majelis. Izinkan kami membacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 125 garing JKTSLTN garing 10 garing 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Tempat lahir Bogor, umur 48 tahun, tepatnya 6 Agustus 1974. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Cibubur Country Fine Forest Block PF1 nomor 23 RT 02 RW 18 Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S1. Penahanan penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 dengan jenis penahanan rutan. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 dengan jenis penahanan rutan. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dengan jenis penahanan rutan. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB, telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati, tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo SH SIK MH lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengarkan cerita dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karopropos di Propam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan Susanto selaku Kabak Gakum Biro Propos di Propam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati
sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawati. Lalu Putri Candrawati berteriak histeris sehingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nopriansa Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nopriansa Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nopriansa Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon Harun supaya menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'aruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH, oh ya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'aruf untuk menyampaikan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Setelah itu saksi Perdi Sambo SH SIK MH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak enggak, Mbok? Dan saksi Perdi Sambo SIK MH menjawab, siap tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya nembak, bisa pecah itu kepalanya dalam kurung jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan mengatakan,
Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 8 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan SIK. Pada saat terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan SIK meminta terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Aceh, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SHSIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai juga menyampaikan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai akan menemui terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk menindaklanjuti koordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK. Kemudian sekira pukul 15 WIB, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh tiba di komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK menelepon saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SHSIK sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widianto SHSIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SHSIK adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai dan meminta menghadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto SHSIK melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV.
Selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK, kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dalam rangka memenuhi permintaan saksi Hendra Kurniawan SIK tersebut, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyampaikan kepada Irfan Nudianto SH SIK dengan cara dirangkul oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Nudianto SH SIK menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan meminta saksi Irfan Nudianto SH SIK mengecek kebenaran DVR tersebut. Selain itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga meminta saksi Irfan Nudianto SH SIK untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Nudianto SH SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, yaitu Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Nudianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada saksi Irfan Nudianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Bahwa dengan ditemukannya sebanyak 20 CCTV yang berada di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK memilih dan memastikan hanyalah CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang diambil. Karena letak dan sorot CCTV-nya mengarah ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Padahal CCTV yang menyorot lokasi terjadi penembakan hanyalah satu-satunya CCTV tersebut. Atas dasar tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK memahami betul kegunaan CCTV tersebut merupakan petunjuk yang kuat atas terjadinya penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Semestinya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sebagai seorang polisi tahu akan manfaat barang bukti yang berada di sekitar lokasi kejadian tindak pidana dan bukan sebaliknya. Malah terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di mana dalam hal ini CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diambil, dirusak dan ditukar dengan yang lain. Padahal mengambil alih kewenangan yang bukan tugasnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan juga tidak dilengkapi surat perintah tugas sebagaimana dikehendaki dan diatur dalam KUHP, di mana setiap melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada kaitannya
dengan kejahatan tindak pidana. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH-SIK mengecek DVR CCTV yang sebelumnya telah ditentukan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK tersebut. Dan saksi Irfan Widianto SH-SIK melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto SH-SIK berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH-SIK keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Dan setelah bertemu, saksi Irfan Widianto SH-SIK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto SH-SIK mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, perintah siapa? Saksi Irfan Widianto SH-SIK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto SH-SIK menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dalam kurung Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, ya sudah nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH-SIK keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto SH-SIK menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK Korspri Kadipropam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto SH-SIK jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK menghubungi saksi Chong Jiupung alias Apung pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH-SIK memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH-SIK juga meminta agar saksi Chong Jiupung alias Apung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18 WIB, saksi Chong Jiupung alias Apung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH-SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK mengajak saksi Chong Jiupung alias Apung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto SH-SIK. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto SH-SIK bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Jafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH-SIK diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Jafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Jafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto SH-SIK melarangnya. Bahkan saksi Abdul Jafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto SH-SIK melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto SH-SIK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut.
Kemudian saksi Chong Jiu Pung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G-Lens Security model GFDS 87508M serial number 977042771 yang ada hard disknya berada di pos security Komplek Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Jiu Pung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto SIK menelepon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto SIK sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto SIK agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK pergi meninggalkan saksi Chong Jiu Pung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto SIK kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto SIK menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL pekerja harian lepas Divisi Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SIK MH di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto SIK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekira 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andus Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi Marjuki dan saksi Japar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andus Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekira 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto SIK atas permintaan saksi Ferdi Sambo SIK MH mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK di mana saksi Cuk Putranto SIK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik warna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor Pol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto SIK.
dan saksi Cuk Putranto SK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto SIK dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan SIK dan meminta saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Perdi Sambo SIK MH menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH juga menghubungi saksi Rifaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang, lalu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaisal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV? Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Cuk Putranto SIK dipanggil oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto SIK, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK meninggalkan ruang kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan menghubungi saksi Rifaisal Samuel untuk mengambil DVR CCTV, dan pada saat itu saksi Rifaisal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, perintah bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova nomor Pol B1617 QH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022
sekira pukul 17 WIB, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK agar datang ke komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto SIK menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, "Nggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya setelah saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor Pol B1617 QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo SIK menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo SIK tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto SIK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2 WIB 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, "Nih, udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya setelah keempat orang saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam oleh CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan
ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Ari Rahman Arifin SIK MH lihat pada sisi tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Perdi Sambo SH SIK MH perihal meninggalnya Nopriansyah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Ari Rahman Arifin SIK MH keluar dari rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nopriansyah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdi Sambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan SIK menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Ari Rahman Arifin SIK dan MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20 WIB Arif Rahman Arifin SIK MH diajak oleh saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap ke ruangan kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Mabes Polri. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH. Dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan SIK hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan SIK di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 WIB tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 terlihat bahwa Nopriansyah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan SIK. Namun saksi Perdi Sambo SH SIK MH tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke TKP. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH mendengar nada bicara saksi Perdi Sambo SH SIK MH sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Perdi Sambo SH SIK MH menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, yaitu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk
dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Perdisambo SH SIK MH mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Perdisambo SH SIK MH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Perdisambo SH SIK MH meminta saksi Ari Rahman Arifin SIK MH untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Perdisambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Perdisambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Perdisambo SH SIK MH berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Perdisambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rip, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Perdisambo SH SIK MH meminta kembali kepada Hendra Kurniawan SIK dan Arif Rahman Arifin SIK MH berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Perdisambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Yang selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cukputranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Perdisambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Perdisambo SH SIK MH kepada saksi Cukputranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata, yakin bang? Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, perintah Kadip, saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Besok harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21 WIB saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui saksi Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadip, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dengan kalimat, Rip, perintah Kadip sudah dilaksanakan belum? Dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menjawab, sudah dilaksanakan dan. Kemudian keesok harinya saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17 WIB saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdisambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cukputranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Nudianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Randus Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK.MH, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Perdi Sambo SH SIK.MH, kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rijal Wibowo, dan Kuat Ma'aruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyampaikan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Perdi Sambo SH SIK.MH sebelum atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK.MH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK.MH menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian, dan bukan bertugas untuk mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Perdi Sambo SH SIK.MH merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK.MH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kenyambatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Perdi Sambo SH SIK.MH, di mana keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIK.MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK.MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Perdi Sambo SH SIK.MH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK.MH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdi Sambo SH SIK.MH sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIK.MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK.MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 9770422771322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Penuntut umum, sebentar. Di sini saudara menguraikan bahwa akibat tindakan terdakwa Irfan
Ya, ini terdakwa Irfan atau saksi? Majelis Hakim, nanti perbaikannya akan kami rempui setelah selesai pembacaan. Ya, diperbaiki aja sekaligus seperti yang tadi juga. Silakan maju ke depan untuk diperbaiki. Ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ini semuanya sudah ada perbaikan, tapi kita akan perbaiki di depan saja. Ya. Kepada kami sudah diajukan perbaikan, tapi akan kita perbaiki. Nanti di sini juga. Silakan di. Sudah diperbaiki. Yang masuk SPP masih terdakwa. Ya. Ya sudah. Begitu ya. Ini sudah. Rempel, tanggal. Semoga dia kalah sama tekanan publik dengan ketelitian. Tanggalnya sudah. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih majelis, izin kami lanjutkan. Kami ulangi lagi bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Pada satu unit digital video recorder atau DVR merek G-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek G-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Pada satu unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1.2123 JAES 92926V nomor barcode 2.2 LT 93233719444 CN dan nomor barcode 3 M100449998 garis datar 035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama atau motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Izin dibacakan bergantian majelis. Kami lanjutkan majelis hakim. Subsidiar
bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, bahwa Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua primer, bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dilanjutkan. Melanjutkan dakwaan alternatif kedua subsidiar yang mulia. Terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Oleh karenanya terdakwa didakwa melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penuntut umum tertanda tangan. Baik ya, kita sudah dengar. Kami tanyakan kepada terdakwa, saudara sudah mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Sudah yang mulia. Sudah. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut? Kami serahkan kepada kuasa hukum. Penasihat hukum saudara. Silakan dari penasihat hukum saudara, terdakwa. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Setelah kami juga menyimak pembacaan dakwaan dari rekan-rekan kami penuntut umum, dengan cara sangat teliti kami perhatikan, ternyata surat dakwaan yang disusun oleh rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 143 KUHP. Oleh karena itu kami tidak ada keberatan dan tidak mengajukan eksepsi. Terima kasih. Baik. Karena tidak ada eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Begitu ya? Siap. Untuk keterangan saksi kita tunda persidangan ini di hari Kamis. Tanggal 27 Oktober 2022. Begitu ya? Kami harapkan supaya dari rekan penuntut umum daftar saksi atau urut-urutannya bisa disampaikan di persidangan ini supaya kami juga bisa mempersiapkan itu. Silakan. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan terkait daftar saksi. Nanti kami kocek dulu. Kira-kira siapa nanti kita hubungi di luar persidangan seperti itu. Terima kasih. Gitu ya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau sampaikan dari terdakwa? Tidak ada. Penasihat hukum juga tidak ada. Ya, penuntut umum juga demikian. Kita akan buka kembali persidangan ini dari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Baik, kepada penuntut umum ya, kami isoma terlebih dahulu. Nanti kita akan buka kembali persidangan ini 1:30. Ya, ya, Arif Rahman. Gitu ya, baik.